지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you but I'm super shy, super shy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almas Amalia. Saya dari Prodi Manajemen Semester 3. Dibuatnya video ini guna memenuhi tugas mata kuliah teori ekonomi. Baiklah, langsung saja. Saya akan membahas yang pertama, yaitu teori ekonomi dan ruang lingkupnya. Pengertian ekonomi secara umum bisa dibilang bahwa ekonomi itu adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Ilmu ekonomi terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ekonomi positif, yaitu membahas deskripsi mengenai fakta, situasi, dan hubungan yang terjadi dalam ekonomi. Sedangkan yang kedua yaitu ilmu ekonomi normatif, yang membahas tentang pertimbangan nilai etika ruang lingkup ekonomi. Ruang lingkup ekonomi ada dua, yaitu ekonomi makro dan mikro. Ekonomi makro itu merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian sebagai sesuatu keseluruhan berkaitan dengan penggunaan faktor produksi yang tersedia secara efisien. Yang kedua yaitu ekonomi mikro, yang merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari bagian kecil aspek individual dari keseluruhan kegiatan ekonomi. Nah, ilmu ekonomi memerlukan alat analisis untuk menerangkan teori-teorinya dan untuk menguji kebenaran teori-teori tersebut. Nah, cara analisis ekonomi ada ekonomi deskriptif dan teori ekonomi dan teori metode ilmu ekonomi. Ada beberapa metode. Pertama, metode indikatif, yaitu metode suatu keputusan yang dilakukan dengan mengumpulkan data informasi yang ada dalam realitas kehidupan. Nah, yang kedua yaitu metode deduktif, yaitu metode yang bekerja atas dasar hukum ketentuan atau prinsip umum yang sudah diuji kebenarannya. Yang ketiga yaitu metode matematika, yang digunakan untuk memecahkan masalah ekonomi dengan cara memecahkan soal matematika, dan yang terakhir yaitu metode statistika, yaitu metode pemecahan masalah ekonomi dengan cara mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan. Nah, kemudian dapat diketahui permasalahan yang sesungguhnya. Selanjutnya saya akan membahas perkembangan teori ekonomi. Nah, pengertian ekonomi adalah ilmu yang mempelajari pada masyarakat yang menghasilkan barang, jasa, dan bagaimana mereka mengkonsumsinya. Perkembangan ekonomi di era digital Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi besar untuk perkembangan ekonomi netral. Google dan Thematik 2018 dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa salah satu yang mendukung perkembangan internet ekonomi di Indonesia adalah banyaknya jumlah pengguna internet di Indonesia. Nah, beberapa istilah yang digunakan dalam teori ekonomi, yang pertama yaitu kebijakan, yang kedua kebijakan moneter, yang ketiga kapasitas, keempat karakter, kelima fiskal. Nah, manfaat teori ekonomi ini memiliki berbagai manfaat penting dalam pemahaman dan pengelolaan aktivitas ekonomi. Yang pertama yaitu memahami prinsip-prinsip dasar, kedua memprediksi dan menjelaskan perilaku ekonomi, ketiga pengambilan keputusan yang efisien. Nah, kesimpulan sampai saat sekarang ini ada beberapa definisi ilmu ekonomi yang digunakan sampai saat ini. Definisi yang paling luas digunakan orang menguraikan ilmu ekonomi itu sebagai studi alokasi sumber-sumber yang langka, diantaranya berbagai alternatif tujuan penggunaan. Selanjutnya saya akan membahas elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas permintaan itu adalah suatu alat atau konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan atau respon perubahan jumlah atau kualitas barang yang dibeli sebagai akibat perubahan faktor yang mempengaruhi elastisitas harga permintaan. Respon jumlah permintaan akibat perubahan harga barang, atau dengan kata lain merupakan perbandingan daripada presentasi perubahan jumlah yang diminta dengan persentase perubahan dengan harga di pasar.
Nah, elastisitas pendapatan itu koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang sebagai akibat daripada perubahan pendapatan pembelian, dinamakan elastisitas permintaan pendapatan atau secara ringkas elastisitas pendapatan. Jenis elastisitas permintaan pertama yaitu permintaan tidak elastis sempurna, kedua permintaan tidak elastisitas, ketiga permintaan uniter elastisitas, keempat permintaan elastisitas, kelima permintaan elastis sempurna elastisitas tak terhingga. Nah, faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan yang pertama, tersedia atau tidaknya barang pengganti di pasar. Kedua, jumlah penggunaan atau tingkat kebutuhan dari barang tersebut. Dan yang ketiga yaitu jenis barang yang pola referensi konsumen. Dan keempat, periode waktu yang tersedia untuk penyesuaian terhadap perubahan harga atau periode waktu penggunaan barang tersebut. 5 yaitu kemampuan relatif anggaran untuk mengimpor barang. Elastisitas akan besar bila mana terdapat banyak barang substitusi yang baik. Nah, harga relatif tinggi, ada yang kemungkinan penggunaan barang lain, itu elastisitas umumnya akan kecil bila mana benda tersebut digunakan dengan kombinasi benda lain. Barang yang bersangkutan terdapat dalam jumlah banyak dan dengan harga-harga yang rendah. Untuk barang tersebut tidak terdapat barang substitusi yang baik dan benar. Jenis elastisitas penawaran yang pertama yaitu penawaran tidak elastis sempurna, kedua penawaran tidak elastisitas, ketiga yaitu penawaran uniter elastisitas, keempat penawaran elastis sempurna, dan elastisitas tak terhingga. Nah, faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran: 1. Hasil pertanian bersifat enolatis. 2. Dalam jangka pendek. 3. Munculnya atau menghilangnya produk saingan. Teori perilaku konsumen yaitu proses yang dilalui oleh seorang atau organisasi dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk atau jasa setelah dikonsumsi. Nah, untuk memenuhi kebutuhannya. Macam-macam teori perilaku konsumen. Yang pertama itu teori mikro, di mana teori ini beranggapan bahwa setiap konsumen itu akan berusaha memperoleh kepuasannya secara maksimal. Nah, yang kedua adalah psikologis, di mana teori-teori ini mendasarkan diri pada faktor psikologis individu yang mempengaruhi oleh kekuatan lingkungan. Ketiga yaitu teori antropologi, di mana teori ini itu juga perilaku yang pembelian atau suatu kelompok masyarakat. Ada dua macam pendekatan. Pertama yaitu pendekatan marginal atau kardinal. Nah, didasarkan pada asumsi bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dari mengkonsumsi barang dapat diukur dengan satuan tertentu seperti rupiah, jumlah unit, atau buah, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pendekatan ordinal, di mana pendekatan ini itu menyatakan bahwa utilitas itu tidak dapat dihitung, melainkan hanya dapat dibandingkan. Nah, manfaat perilaku konsumen yaitu membujuk konsumen untuk membeli produk yang dipasarkan, memahami konsumen dalam berperilaku, memahami mengapa dan bagaimana konsumen itu mengambil keputusan. Selanjutnya saya akan membahas teori biaya dan penerimaan. Teori biaya itu adalah jumlah uang atau sumber daya yang dikeluarkan atau dikorbankan untuk mendapatkan atau menghasilkan suatu barang atau jasa. Teori biaya dan penerimaan ini adalah konsep dasar dalam ekonomi yang digunakan untuk memahami bagaimana perusahaan itu membentuk keputusan produksi dan menentukan tingkat output yang optimal. Nah, macam-macam biaya produksi itu yang pertama yaitu biaya tetap. Biaya tetap ini adalah biaya yang dalam kurun waktu tertentu itu jumlahnya tetap dan tidak berubah. Nah, yang kedua yaitu biaya variabel, di mana biaya variabel itu
eh, pengeluaran yang jumlahnya tidak tetap atau berubah-ubah sesuai dengan jumlah yang dihasilkan. Ketiga, yaitu biaya total. Nah, biaya total ini merupakan jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi semua output, baik barang maupun jasa. Nah, yang keempat yaitu biaya rata-rata, di mana biaya rata-rata ini adalah biaya total yang dikeluarkan untuk setiap unit output pendapatan. Pendapatan adalah total penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu. Nah, pendapatan ini ada 3 macam. Yang pertama yaitu pendapatan total yang mengacu pada jumlah keseluruhan pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan dalam suatu periode waktu tertentu. Nah, seperti 1 tahun fiskal gitu. Nah, yang kedua yaitu pendapatan rata-rata, di mana sebuah perusahaan itu mengacu pada pendapatan yang dihasilkan perusahaan per unit produk atau jasa yang digunakan atau diproduksi. Nah, yang ketiga yaitu pendapatan marginal. Pada sebuah perusahaan adalah pendapatan tambahan yang dihasilkan ketika perusahaan memproduksi dan menjual suatu unit produk atau jasa tambahan. Nah, faktor yang mempengaruhi penerimaan suatu harga dan kebijakan, yang pertama yaitu penetapan harga, kedua permintaan pasar, ketiga elastisitas harga, keempat pengembangan produk dan inovasi, kelima pemasaran dan promosi, 6 kondisi ekonomi, 7 ketentuan hukum dan regulasi, 4 keputusan konsumen. Selanjutnya yaitu teori produksi dan kegiatan perusahaan. Nah, bentuk-bentuk organisasi perusahaan adalah institusi atau lembaga yang menggunakan atau memanfaatkan dan mengorganisasikan faktor produksi untuk menghasilkan suatu barang dan jasa. Nah, fungsi produksi itu adalah hubungan teknis antara faktor produksi dengan hasil produksi. Teori produksi dengan satu faktor perubahan adalah teori produksi yang sederhana yang menggambarkan mengenai hubungan di antara tingkat produksi teori produksi dengan 2 faktor berubah. Misalnya yang dapat diubah adalah tenaga kerja dan modal. Kedua, faktor produksi ini dapat dipertukarkan penggunaannya. Nah, kesimpulannya adalah organisasi perusahaan dapat dibedakan menjadi 3 bentuk secara umum, yaitu perusahaan perseorangan. Nah, perusahaan perseorangan itu adalah perkongsian dan perusahaan terbatas di mana masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan yang mendasar. Dalam teori ekonomi, berbagai jenis perusahaan dipandang sebagai unit badan usaha yang mempunyai tujuan yang sama. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang struktur pasar. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan pasar itu? Nah, pasar adalah suatu sarana yang di dalamnya ada unsur penjual dan pembeli, baik itu pasar tradisional maupun pasar modern. Dan masih banyak lagi macam bentuknya. Dan pasar juga merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ada beberapa fungsi pasar. Yang pertama yaitu alokasi sumber daya, yang kedua penentuan harga, yang ketiga kompetisi, yang keempat distribusi pendapatan, dan yang kelima yaitu informasi, yang keenam fleksibilitas, dan yang ketujuh yaitu stabilitas ekonomi. Nah, adapun sistem struktur pasar yaitu penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-cirinya seperti jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri, dan peranan iklan dalam kegiatan industri. Pada analisa ekonomi dibedakan menjadi pasar pesaing sempurna dan pasar pesaing tidak sempurna. Nah, yang meliputi yaitu monopoli, oligopoli, duopoli, monopolistik, monopsoni, duopsoni, dan oligopsoni. Adapun pasar pesaing sempurna yaitu jenis pasar persaingan sempurna terjadi ketika jumlah produsen sangat banyak sekali dengan memproduksi produk yang sejenis dan mirip dengan sejumlah konsumen yang banyak. Contohnya contoh produknya yaitu seperti beras, gandum, batu bara, kentang, dan masih banyak lagi.
Nah, adapun pasar persaingan tidak sempurna, yang pertama adalah pasar monopoli, yaitu suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran di mana banyak ada satu penjual atau produsen yang berhadapan dengan banyak pembeli atau konsumen. Yang kedua yaitu pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu bentuk interaksi permintaan dan penawaran di mana terdapat beberapa penjual atau produsen yang menguasai seluruh permintaan pasar. Ketiga yaitu pasar duopoli. Duopoli yaitu suatu pasar di mana penawaran suatu jenis barang dikuasai oleh dua perusahaan. Yang keempat yaitu pasar monopolistik, di mana pasar monopolistik itu adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dengan penawaran di mana terdapat sejumlah besar penjual yang menawarkan barang yang sama. Kelima yaitu pasar monopsoni. Pasar monopsoni ini adalah bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran di mana permintaannya atau pembeli hanya satu perusahaan. Dan yang keenam yaitu pasar duopsoni, itu suatu pasar di mana hanya dikuasai oleh dua orang atau kelompok pembeli sebagai konsumen. Nah, yang ketujuh yaitu pasar oligopsoni. Pasar ini adalah bentuk pasar di mana barang yang dihasilkan oleh beberapa perusahaan dan banyak perusahaan yang bertindak sebagai produsen. Selanjutnya yaitu contoh struktur pasar. Pasar persaingan sempurna contohnya adalah beras, gandum, batu bara, kentang, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh pasar persaingan tidak sempurna, yang pertama yaitu meliputi pasar monopoli, contohnya adalah minyak bumi, gas alam. Yang kedua yaitu pasar oligopoli, contohnya itu industri sabun, baja, rokok. Dan selanjutnya itu pasar duopoli, contohnya adalah penawaran minyak pelumas dikuasai oleh Pertamina dan Caltex. Yang selanjutnya pasar monopolistik, contohnya industri makanan, kemasan perabotan rumah tangga. Dan selanjutnya adalah pasar monopsoni, contohnya PT Kereta Api Indonesia yang merupakan satu-satunya pembeli alat-alat kereta api. Selanjutnya adalah pasar duopsoni yang dimana contohnya itu adalah infrastruktur yang dihasilkan oleh beberapa perusahaan yang hanya dibeli oleh dua perusahaan, yaitu PT Telkom dan PT Indosat. Selanjutnya adalah pasar oligopsoni, contohnya itu Telkom, Indosat, Mobil Egg, Eko Komindo, adalah beberapa perusahaan pembeli di pasar oligopsoni. Nah, kesimpulan dari materi tadi adalah pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, analisa ekonomi struktur pasar dibedakan menjadi pesaing sempurna dan pasar pesaing tidak sempurna, yang meliputi monopoli, oligopoli, duopoli, monopolistik, monopsoni, dan oligopsoni. Selanjutnya saya akan membahas pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor produksi dalam suatu periode. Biasanya selama setahun. Pendapatan nasional adalah salah satu indikator untuk mengukur perkembangan tingkat pembangunan dan kesejahteraan pada suatu negara dalam waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama yaitu konsumsi, yang dimana konsumsi itu meliputi seluruh pengeluaran negara dalam rangka mendapatkan barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua yaitu investasi dan tabungan yang merupakan aset yang sangat penting sebab berkaitan dengan saving negara. Yang ketiga yaitu permintaan dan penawaran. Hal ini berhubungan erat dengan tingkat permintaan dan penawaran barang yang berdasarkan tingkat harganya. Yang selanjutnya yaitu metode perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama yaitu kompensasi untuk pekerja, pendapatan upah dan gaji serta penerimaan lain seperti pemberian tunjangan pensiun, jaminan sosial, dan pendapatan lainnya. Yang kedua yaitu keuntungan perusahaan, merupakan pendapatan yang dihasilkan perusahaan karena mengelola sumber daya yang dimiliki. Yang ketiga yaitu pendapatan usaha per orang. Yang keempat yaitu pendapatan sewa, dan yang kelima yaitu bunga neto. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah pendapatan nasional itu antara jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh
rumah tangga keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode biasanya selama setahun, yang dijadikan sebagai salah satu indikator untuk mendapatkan mengukur perkembangan tingkat pembangunan dan kesejahteraan pada suatu negara dalam waktu ke waktu. Materi selanjutnya yaitu persaingan monopolistik. Persaingan monopolistik ini adalah pasar persaingan yang pada dasarnya adalah pasar yang berada di antara dua jenis pasar yang ekstrim, yaitu pasar monopoli dan pasar persaingan sempurna. Oleh sebab itu, pasar monopolistik ini sifatnya mengandung unsur sifat pasar monopoli dan unsur sifat pasar persaingan sempurna. Nah, bentuk-bentuk persaingan monopolistik ini ada beberapa ya. Yang pertama yaitu persaingan monopolistik yang mengendalikan rahasia produksi. Nah, dalam kasus ini satu pemain di pasar memiliki monopoli dalam produksi sebuah produk dan pemain lain itu bergantung pada produk tersebut karena untuk keberlangsungan mereka di pasar. Nah, yang selanjutnya itu persaingan monopolistik yang mengendalikan rahasia distribusi. Nah, hampir sama juga dalam kasus ini tuh satu pemain memiliki monopoli dalam distribusi sebuah produk dan pemain lain itu bergantung pada produk tersebut untuk keberlangsungannya di pasar. Ciri-ciri persaingan monopolistik yang pertama yaitu diferensiasi produk, yaitu strategi pembeda antara produk yang dijual dengan produk sejenis lainnya. Yang kedua yaitu pemahaman produk. Pemahaman produk itu merujuk kepada keseluruhan pengetahuan tentang karakteristik, kegunaan dan manfaat dari produk atau layanan yang dijual. Yang ketiga yaitu kebebasan masuk dan keluar pasar. Dan yang keempat adalah kurva permintaan. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi persaingan monopolistik, yaitu yang pertama adalah fungsi mengakumulasi pemain di pasar. Yang kedua yaitu mengisahkan pemain ke dalam pasar. Yang ketiga yaitu untuk memungkinkan perusahaan menetapkan harga yang sedikit berbeda berdasarkan diferensi produk. Selanjutnya sistem persaingan monopolistik. Yang pertama adalah ketidakpuasan terhadap pasar sempurna dan monopoli karena kekhawatiran dari sistem pasar monopolistik. Yang kedua yaitu sumber daya alam yang melimpah. Nah, sumber daya alam di Indonesia ini sangat melimpah sehingga memungkinkan banyaknya orang atau produsen untuk memulai usaha dan menghadapi persaingan itu dengan produsen lain. Nah, yang ketiga itu produk diferensi yang tidak terlalu tinggi karena diferensi produk yang tidak terlalu tinggi ini membuat setiap produsen lebih mudah dalam memaksimalkan keuntungan mereka. Ada beberapa contoh pasar monopolistik, yaitu yang pertama adalah obat-obatan, yang kedua tempat makan atau makanan cepat saji. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu di mana pasar persaingan monopolistik adalah suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak atau differentiated produk ini di mana memiliki ciri-ciri yaitu terdapat banyak penjual yang barangnya itu bersifat berbeda corak yang dapat mempengaruhi harga keluar masuk relatif mudah dan banyak melakukan persaingan. Bukan harga persaingan monopolistik juga memiliki kelebihan, yaitu diantaranya adalah menghasilkan barang yang berbeda corak dan distribusi pendapatan dalam masyarakat itu lebih merata. Materi selanjutnya itu pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Istilah pasar bebas digunakan sebagai sinonim untuk kapitalisme ketika kebanyakan orang membahas pengertian pasar bebas. Yang mereka maksud adalah ekonomi dan persaingan yang tidak terhalang. Nah, menurut para ahli, yaitu yang pertama adalah menurut Adam Smith, pasar bebas merupakan wadah untuk menampung suatu yang dihasilkan oleh setiap orang yang berasal dari pemahaman kebebasan yang disediakan kepada para pelaku ekonomi untuk mengusahakan kegiatan ekonomi sesuai dengan keinginan mereka tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Sedangkan menurut David Ricardo,
perdagangan bebas adalah suatu sistem dagang luar negeri yang mana tiap-tiap negara melakukan usaha dagangnya tanpa ada halangan dari negara itu sendiri. Nah, jenis pasar bebas pada masa itu adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor atau ekspor. Nah, jenis pasar bebas yang pertama adalah AFTA atau ASEAN Free Trade Area. Yang kedua yaitu NAFTA atau North America Free Trade Area. Yang ketiga yaitu CAFTA atau China ASEAN Free Trade Area. Dan yang keempat yaitu APEC atau ASEAN Pacific Economic. Nah, fungsi dan tujuan pasar bebas, fungsinya adalah pasar bebas memberikan kebebasan terhadap masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi baik ekspor maupun impor. Nah, ciri-ciri pasar bebas, semua sumber beserta alat produksi dapat bebas dimiliki dan diatur oleh semua pihak terhadap pembagian kelas-kelas pekerja dan pemilik modal. Nah, dalam sistem perekonomian, tujuan pasar bebas merupakan pasar yang kedua yaitu pasar kebebasan adalah satu di antara sarana guna memperluas jangkauan konsumen untuk suatu produk. Kesimpulannya adalah pasar bebas adalah di mana pertukaran sukarela dan hukum penawaran dan permintaan menyediakan satu-satunya dasar untuk sistem ekonomi tanpa campur tangan pemerintah. Materi selanjutnya yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi. Nah, fungsi dari kebijakan fiskal yang pertama yaitu alokasi, di mana pemerintah melakukan investasi kepada perekonomian dalam mengalokasi sumber daya ekonominya. Yang kedua yaitu distribusi yang berkaitan dengan bagaimana barang-barang yang diproduksi oleh masyarakat distribusi di antara anggota-anggotanya berkaitan dengan isu-isu seperti pemerataan dan tryout antara pemerintah dan efisiensi. Yang selanjutnya yaitu tujuan kebijakan fiskal. Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mengatur tingkat pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, menjaga stabilitas negara, mengurangi tingkat pengangguran serta pemborosan sumber daya, dan mewujudkan keadilan sosial, mendorong laju investasi, membantu mendorong laju investasi, membuka kesempatan kerja yang luas, serta menjaga stabilitas atau kestabilan harga barang serta jasa, sehingga terhindar dari inflasi. Yang selanjutnya yaitu jenis kebijakan fiskal. Ada kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontradiktif. Kebijakan fiskal ekspansif adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian menjadi lebih baik, sedangkan kebijakan fiskal kontradiktif adalah kebijakan pemerintah dengan cara menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak dan yang selanjutnya yaitu instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal ini adalah alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur pengeluaran, pendapatan, dan utang negara guna mencapai tujuan-tujuan kebijakan. Nah, selanjutnya adalah contoh kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu pada saat perekonomian nasional sedang mengalami inflasi, maka pemerintah akan mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan atau menaikkan pajak agar terciptanya kestabilan. Yang kedua yaitu menaikkan jumlah pajak dan jenis pajak, dan yang ketiga yaitu melakukan penghematan pengeluaran. Selanjutnya yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Dan yang selanjutnya yaitu fungsi kebijakan moneter. Fungsinya adalah mencapai stabilitas nilai mata uang suatu negara. Dan yang kedua yaitu memelihara stabilitas sistem pembayaran. Yang ketiga adalah mempengaruhi ekspektasi dan perilaku masyarakat dalam kegiatan konsumsi, produksi, dan investasi. Selanjutnya yaitu tujuan kebijakan moneter, yaitu mencapai stabilitas nilai mata uang. Dan yang kedua yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang selanjutnya yaitu memelihara stabilitas sistem keuangan, dan yang keempat menjaga stabilitas sistem pembayaran. Yang kelima, mengurangi ketidakpastian. Ke depan, jenis kebijakan moneter ini dari sudut ekonomi makro
maka kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Selanjutnya yaitu instrumen kebijakan moneter, yaitu mencakup berbagai alat yang digunakan oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dan suku bunga guna mencapai tujuan kebijakan moneter. Nah, contoh kebijakan moneter ini adalah Bank Indonesia melelang sertifikatnya atau bisa juga membeli surat-surat berharga di pasar modal. Contoh selanjutnya yaitu pada saat perekonomian mengalami resesi, maka uang yang beredar perlu dilakukan penambahan untuk mendorong kegiatan ekonomi, yaitu dengan cara membeli surat-surat. Materi terakhir yaitu perekonomian terbuka. Konsep dasar perekonomian terbuka yang pertama yaitu definisi perekonomian terbuka. Dalam perekonomian terbuka, negara tidak hanya terlibat dalam kegiatan ekonomi di dalam batas-batas nasionalnya sendiri, tetapi juga terlibat dalam hubungan perdagangan dan investasi negara-negara lain di dunia. Dan yang selanjutnya itu adalah perbedaan dengan perekonomian tertutup. Perekonomian terbuka dan perekonomian tertutup ini adalah dua konsep yang memiliki perbedaan yang mendasar dalam hubungan ekonomi dengan dunia luar. Ada beberapa perbedaan antara perekonomian terbuka dan perekonomian tertutup. Yang pertama yaitu perdagangan internasional. Perekonomian terbuka ini terlibat dalam perdagangan internasional, sedangkan perekonomian tertutup ini tidak terlibat dalam perdagangan internasional. Yang selanjutnya yaitu arus modal. Perekonomian terbuka ini melibatkan aliran modal, sedangkan aliran modal internasional, sedangkan perekonomian tertutup ini kurang terlibat dalam arus modal internasional. Yang ketiga yaitu pasar valuta asing. Perekonomian terbuka, nilai tukar mata uangnya menjadi penting, sedangkan dalam perekonomian tertutup nilai itu karena mata uangnya mungkin kurang signifikan. Nah, yang keempat yaitu pengaruh ekonomi global. Di dalam perekonomian terbuka, rentan terhadap perubahan ekonomi global dan peristiwa di negara-negara lain karena keterlibatan, sedangkan dalam perekonomian tertutup lebih kurang rentan karena terhadap perubahan ekonomi global karena keterbatasan. Dan selanjutnya yaitu kemandirian ekonomi. Dalam perekonomian terbuka kurang mandiri, sedangkan perekonomian tertutup lebih mandiri. Selanjutnya yaitu fungsi perekonomian terbuka. Fungsi utama perekonomian terbuka itu memfasilitasi perdagangan internasional. Yang kedua, memungkinkan aliran modal internasional. Yang selanjutnya yaitu tujuan penerapan perekonomian terbuka. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi, yang kedua itu efisiensi dan inovasi, yang ketiga itu diferensikan ekonomi, dan yang keempat adalah akses terhadap sumber daya, yang kelima penyebab stabilitas ekonomi, yang keenam pengurangan kemiskinan. Nah, dan yang selanjutnya itu model dan pendekatan perekonomian terbuka. Yang pertama itu model planning, model PANI adalah model ekonomi makro yang menggambarkan hubungan antara nilai tukar kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Selanjutnya yaitu pendekatan keseimbangan pembayaran, adalah suatu analisis yang memeriksa transaksi ekonomi antara suatu negara dengan negara lain. Selanjutnya adalah dampak globalisasi dan tantangan peran perekonomian terbuka. Dalam globalisasi, perekonomian terbuka memegang peran integral dalam mewujudkan globalisasinya. Yang kedua yaitu tantangan yang dihadapi dalam menerapkan perekonomian terbuka. Salah satunya adalah tantangan utama perekonomian terbuka. Baiklah, itu adalah paparan materi yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.